gua Sayuti masih ngomongin banyak hal. Hari ini kedatangan teman lagi nih. Udah lama juga nggak ngobrol. Dulu sih gue manggilnya Bung Vicky ya. Lumayan terkenal lah di dunia kegiatan sosial kemanusiaan lah, aktif di PMI. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu, Bung. Ya, perkenalkan nama saya Vicky Nugraha, biasa dipanggil Vicky. Saya aktif di KOP Sukarela PMI Kota Tangerang mulai tahun 2017. Itu banyaklah kegiatan dan pengalaman yang sudah saya dapat di PMI. Mulai dari bencana banjir, terus di Palu pada saat itu gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Ada juga di Banten pada saat itu mengikuti Sriwijaya ya. Kopsar di sana, operasi SAR. Terus terakhir saya mengikuti kegiatan di SAR di terjatuhnya pesawat Sriwijaya gitu, selama ya kurang lebih 10 hari lah, 10 harian saya di sana. Banyak sih pengalaman-pengalaman yang saya dapat, mulai dari awalnya saya hanya penasaran aja, pengen tahu apa sih itu PMI gitu kan. Mulai dari situ saya mencoba lebih dalam lagi mengetahui organisasi PMI itu seperti apa. Akhirnya apa yang saya sudah masuk ke dalamnya, saya banyak tahu gitu. Mulai dari kegiatan-kegiatan kemanusiaannya sampai ke kegiatan sosialnya seperti donor darah kan ada juga. Kalau pengalaman di kebencanaan yang paling terkesan itu mungkin di tsunami Banten kali ya. Tsunami Banten pada saat itu. Posisinya saya sangat maksa untuk ikut ke sana karena pada saat itu melihat teman-teman sudah di sana. Kita gabung sama teman-teman relawan se-Jabodetabek, bahkan sampai Kota Solo pun datang pada saat itu. Banyak pengalamannya. Jadi dibagi beberapa tim pada saat ke sana. Terus pertama kali saya datang ke sana itu saya ditugaskan sebagai tim asesmen pencarian data awal. Sampai pada hari kedua saya dijadikan koordinator lapangan tim distribusi. Banyak mengenal masyarakat, maksudnya kejadian-kejadian yang ada saya tanyain keluh kesahnya. Bahkan sampai saat itu saya sempat salah tanya. Salah tanyanya dalam artian ada seorang kakek-kakek sakit. Terus saya tanyakan, "Bapak kerja apa, Pak?" Terus dia jawab, "Saya mah ngurusin warga aja." Nah, dalam pikiran saya kan namanya ngurusin warga kan mungkin dia ketua RW atau ketua RT. Nggak tahunya emang dasar di sana dia orang pinter gitu. Salah kata dia nanya ke saya, "Emang masnya orang mana aslinya?" "Saya orang Tangerang." "Bapak orang Cirebon." Nah, dia menjawab, kata dia, "Oh berarti kamu masih adik kakak sama Banten," kata dia. Sultan Agung Tirtayasa sama itulah sama kerajaan Cirebon. Dia bilang, "Mas kalau orang Banten asli itu harus punya ilmu kebal," kata dia. "Masnya mau nggak saya isi ilmu kebal?" kata dia. Ya dari situ saya mulai sedikit membelokkan pembicaraannya.
supaya nggak terlalu menjurus ke sana. Akhirnya saya menolaknya. Di situ saya ketemu sama pasien-pasien yang lain, berbicara tentang kenapa ibu bisa patah tulangnya. Ya, saya nggak tahu, kata dia. Orang lagi tidur tiba-tiba ada gemuruh besar, pas saya lihat ombak udah di depan muka saya, kata dia. Karena terpental hampir 25 meteran lah, kata dia. Saya nggak tahu tuh harus kayak gimana, saya udah pikiran mati, kata dia gitu. Nah, banyak cerita-cerita yang lucu. Bahkan pada saat di sana saya hari ke 3 itu ada seorang ibu hamil yang mau melahirkan dengan posisi dia di atas gunung, karena pada saat itu pengungsiannya di atas gunung. Kita bersama tim bingung, mobil tidak bisa naik ke atas, tandu tidak bisa tidak bawa tandu. Pada saat itu yang kita lakukan ya hanya menggotong si ibu itu pakai bambu sama sarung gitu untuk dibawa ke rumah sakit di daerah Serang. Tidak kuat, akhirnya si ibu itu melahirkan di dalam mobil ambulan yang kita bawa. Lalu aktif di kegiatan kemanusiaan itu berapa lama, Bung ya? Dari awal gabung tuh ya di Iksar ya? Iksar. Dari awal gabung itu di 2017-an. Jadi emang awalnya dari mahasiswa ya? Benar? Dari mahasiswa, pada saat itu mahasiswa. Pada awalnya itu saya saking penasarannya pengen banget itu namanya ngangkat mayat di kali. Ngangkat mayat di kali. Kalau saya, wah ini kesempatan saya pertama, saya bilang. Saya bisa ngangkat mayat karena saya juga mau mencoba melawan rasa takut saya, gitu kan, ketika melihat sesuatu yang sudah mati lah ibaratnya, itu harus diangkat, saya harus berani gitu kan. Gitu. Akhirnya saya coba masuk ke PMI, mengikuti di Klatsar selama 3 bulan. Pendidikan 3 bulan. Terus dilanjut pengabdian selama 2 tahun. Saya baru boleh terjun lah. Banyak sih kegiatan-kegiatannya. Biasanya kalau nggak lagi pandemi gini tuh, kita tuh ada festival Cisadane itu biasanya tuh. Nah, festival Cisadane itu kita biasanya jaga, kan ada perlombaan dayung. Nah, kita jaga di bawah, jadi tim medis airnya, penyelamatan air, biasanya gitu. Jadi udah berapa tahun ya? 2017 ke 2021 ya? Ada 5 tahunan lah, 5 tahunan saya. Oh, panjang juga ya? Iya. Cuman ya pengalaman paling enak ya ke Palu lah. Cuman pada saat ke Palu itu bencananya sudah usai, masa tanggap darurat ya. Tinggal recovery doang maksudnya. Saya membawa bantuan dari sumbangan masyarakat Kota Tangerang hampir 2 miliar pada saat itu. Saya bawa ke sana untuk membangun sekolah SD berapa ya? SD 1 Biromaru ada di Kabupaten Sigi itu. Gitu. Terus memberikan paket-paket sekolah seperti tas, buku dan lain-lainnya, itu saya berikan sana. Ya sekitar seminggu lah saya di sana untuk memberikan bantuan, sekaligus melihat kondisi-kondisi yang sudah terjadi di sana gitu. Ya, PMI itu mengcover apa aja sih? Orang tahunya kan donor darah gitu ya, paling. Sebenarnya PMI itu banyak pelayanannya ya. Bukan hanya donor darah aja. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi sosialnya, dari pelayanan ambulan ada pelayanan ambulan, terus pelayanan kesehatan, gitu. Kesehatan ada juga seperti penyemprotan polio, disinfektan, pencarian orang, membantu lah.
Kalau sekarang ente udah punya kalian apa aja yang sudah tersertifikasi di PMI? Kalau tersertifikasi, saya bersertifikasinya sebagai humas. Humas. Ya, di relawan saya humas, cuman di SK tanggap darurat bencana saya sebagai tim evakuasi. Jadi ketika ada orang tenggelam atau orang kecelakaan, biasanya saya yang evakuasi. Cuman yang masih saya penasaran itu ya itu laka lantas gitu. Saya pengen merasakan tuh orang misalnya udah tabrakan, badannya udah kemana-mana, nggak tahu lah pengen saya ini. Itu saya yang masih pengen penasaran, pengen nyoba ngangkat itu apakah saya kuat atau gimana gitu kan. Kadang-kadang kan biasa mental ngeliat seperti itu kan ngedon gitu kan, katanya badan udah kepisah-pisah terus darah di mana-mana gitu. Kalau ente harapannya apa sih buat PMI? Saya sih berharap nih buat PMI ke depannya lebih terus memberikan fasilitas dulu kepada relawannya lah, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan meningkatkan sumber daya manusianya tentunya begitu. Karena relawan itu adalah salah satu ujung tombaknya daripada PMI. Ketika tidak ada relawan, mungkin PMI tidak bisa bergerak banyak seperti itu. Kedepannya mau kemana? Kedepannya, kalau bicara kedepannya nih, Ya apalah itu lah. ya menjadi teruslah membantu masyarakat, ya kan, memberikan informasi, memberikan ilmu yang didapat kepada teman-teman yang baru bergabung di kerelawanan PMI Kota Tangerang sendiri. Kalau pandemi sendiri ini apa yang dilakukan PMI? Biasanya kalau lagi pandemi begini, PMI ini melakukan penyemprotan disinfektan, itu yang yang pertama. Yang kedua, sekarang lagi rame-ramenya nih donor plasma convalescent gitu. Jadi tugas relawan yang hari ini menyebar informasi terkait terapi donor darah convalescent itu sendiri gitu. Soalnya masih banyak orang yang membutuhkan. Bahkan sampai saat ini stok darah di PMI ini sangat kosong sekali gitu. Jadi kita masih terus mencarkan itu yang namanya donor darah convalescent itu. Terakhir, oke. Kalau bicara pandemi kayak gini nih ya, apa sih yang sebenarnya yang bisa dilakukan ya, misalnya gua sebagai individu ya, ya minimal untuk menjaga keluarga atau seperti apa sih dari kacamata lu? Kalau saya ya, dari kacamata saya, untuk menjaga keluarga sebenarnya hanya satu, kita sering cuci tangan habis keluar dari rumah, pakai sanitizer lah, masker itu jangan ditinggalkan, konsumsi vitamin, berjemur, makan yang banyak, mungkin itu bisa menjaga kondisi tubuh kita lah untuk sehari-hari, untuk bisa terus stabil lah gitu. Oke, terima kasih Bung Kiki atas ya waktunya lah buat bikin konten sama gua. Oke, cukup sekian dari gua juga, dari Bung Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.